Langkah mengolah data menggunakan EcoView, dari proses pengukuran kalibrasi sampai dengan kalau ada waktu sampai dengan integrasi data untuk diekspor. Nah, sebenarnya pada prinsipnya akustik perikanan pelagis ini dengan demersal mirip-mirip, cuman ada integrasinya yang membedakan. Nanti saya coba teman-teman nanti untuk kita pelajari sama-sama di mana perbedaan antara sistem akustik pelagis ini dengan demersal. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Nah, sebelum masuk ke sana, kita kemarin ada tugas dengan koreksi kualitas data batimetri. Nah, sebelum itu saya nanti minta dulu ke teman-teman yang sudah hadir untuk menyampaikan, nanti kita koreksi sama-sama ya. Mungkin pertama dimulai dari siapa dulu nih yang sudah siap, antara Vera, kemudian Tessa dan Esther ya. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Silakan disampaikan dulu. Sudah selesai tiga-tiganya atau nanti Agus menyusul baru kita koreksi masukan-masukan dari saya dan teman-teman. Kalau ada yang bertanya baru kita lanjutkan materi utama pagi ini ya. Silakan siapa dulu yang mau mau mulai ya. Esther, silakan. Ya, Esther bisa langsung ya, seperti kemarin proses-prosesnya sampai mendapatkan kualitas data itu apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, silakan Esther. Baik Pak, izin share. Pak, sudah kelihatan Pak? Ya, tuh kelihatan. Oke, untuk sebelumnya, untuk masuk di sini itu kan harus titik koreksi dulu, tapi saya tidak simpan file ArcGIS-nya Pak. Ya. Saya screen aja. Nah ya. Untuk filenya mana ya? Nanti di Esther dijelaskan dulu yang ini nih, yang warna kuning sama apa ini, orange ya. Baru masuk ke tabel yang sebelah kanannya. Berarti saya jelasin dari sini saja langsung Pak? Ya. Kalau di ArcGIS, ArcMap-nya sudah dibuka belum? Yang penting proses di ArcMap bisa ya. Maksudnya untuk mengambil titiknya itu paham gitu. Iya Pak. Ya. Kalau di ArcMap sudah. Ya. Berarti langsung yang Excel XY-nya coba dijelaskan dari situ sampai masuk ke tabel yang sebelah kanan. Ya, ini Pak. Ya, kelihatan? Ya, kelihatan. Ini saya kemarin kan Bapak bagi titiknya kan saya dapat bagian sebelah sini, lintasan yang ke pemotongan ketiga ya. Ya, jadi saya ambil dari sini tahap-tahapannya sampai sekarang menurut saya mungkin sudah cukup jelas buat saya. Kita buka di sini, kita ukur dulu jaraknya dari mana, baru kita aktifkan titiknya, terus kita munculin nilai tabel atributnya. Habis itu saya pindahkan datanya ke sini. Saya mendapatkan nilai lajur utamanya itu yang ini, lajur lintasannya yang ini. Lalu saya pindahkan yang lajur utamanya, longitude-nya yang ini, longitude sama latitude-nya ini, terus lajur silangnya yang ini. Setelah itu, nilai kedalaman terukur lajur utamanya yang ini, nilai Z. Ini yang saya pindahkan ke sini. Setelah itu kedalaman terukurnya itu nilai lajur utama
dikurang dengan lajur silang. Yang ini. Dapatkan hasilnya ini. Lalu ini nilai selisihnya. Kemudian nilai A-nya itu kemarin saya dengar Bapak bilang ini posisinya data ini diambil dalam perairan dangkal ya? Iya, betul. Jadi harus ini udah nilai mutlak, nilai toleransinya 0,25. Makanya saya ikutin saja masukin 0,25, terus nilai B-nya juga nilai toleransinya. Setelah itu saya jumlahkan ini. Ini saya bikin rumus SQRT. Terus nilai SQRT nilai A dipangkatkan 2, nilai A yang ini dipangkatkan 2, ditambah nilai B dikali nilai D. Nilai lajur ini yang saya ambil lajur silang, Pak. Ya. Lalu saya pangkatkan 2. Maka terus yang di sini hasilnya nilai dari sini saya kalikan 2. Ya. Nah, untuk kesimpulannya, karena nilai selisihnya di sini 0,27, sedangkan nilai yang saya dapat 1,077, maka kesimpulan saya di situ batimetrinya kurang bagus karena nilainya nilainya lebih besar daripada nilai selisihnya. Ya, Master tadi terima kasih itu ya. Sebenarnya itu bukan tidak bagus, terbalik Mbak Esthernya menyebutnya. Toleransinya kan 1, jadi itu baik, sementara selisihnya 0,2. Oh, ya maaf Pak. Jadi kesimpulannya tadi terbalik ya. Maksudnya toleransi yang diberikan 1,07 sekian kan? Iya. Artinya 0,2 itu masih di ambang toleransi, di bawah toleransi yang diberikan sehingga dia dinyatakan bagus. Oh iya. Ya. Ya maaf Pak. Kecuali kalau di sini misalnya 1,5, nah itu. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa toleransi bagus itu ketika kesalahan atau selisih yang bagus itu adalah ketika lebih rendah dari nilai toleransi. Nah, kalau dia tidak bagus itu harus melebihi batas toleransi. Kan toleransi itu diberi ini nilai kesalahan yang harus itu adalah misalnya 2. Ternyata selisihnya 2,1, berarti dia kurang bagus. Nah, kalau dia lebih rendah itu bagus, kalau dia lebih tinggi itu lebih kurang bagus. Terima kasih Esther tadi sudah kalau dari hasil pemaparan sudah sangat bagus ya, karena sudah paham proses-prosesnya dari awal sampai terakhir. Tapi di penarikan kesimpulan tadi hanya itu saja ya. Jadi diingatkan lagi kalau dia lebih baik itu dinyatakan baik jika kurang dari batas toleransi, dinyatakan tidak baik itu jika lebih dari nilai toleransi, itu selisihnya. Itu Esther ya, mudah-mudahan ya. Nanti siapa lagi yang sudah siap? Vera? Vera sudah bisa? Ya, silakan kalau sudah siap. Tadi dijelaskan seperti Esther yang sebelumnya. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, sudah. Jadi sama seperti Esther tadi, pada tabel awal ini kita dapat dari koreksi dari titik-titik yang kita buat di ArcGIS. Kita tampilkan titiknya, lalu kita blok titik yang sudah dibagi masing-masing sesuai tugas. Lalu kita munculkan nilainya di Open Attribute Table, terus kemudian kita copy ke Excel. Ini ada nilai X, Y, sama Z. Selanjutnya kita buat tabel untuk mengoreksi batimetrinya.
Jadi posisi titik koreksi, lajur utama, longitude latitude itu dapat dari nilai X dan Y ini, sama juga dengan lajur silangnya. Terus kedalaman terukurnya diambil dari nilai Z. Dan ini untuk kesalahan kedalaman terukur, itu nilai lajur utama, nilai di kedalaman terukur yaitu lajur utama, dikurang dengan lajur silang atau DS, mendapatkan hasil ini, dan ini nilai mutlaknya. Selanjutnya orde spesial, ini nilai A dan B sudah ditetapkan, yaitu nilai A 0,25 dan B-nya 0,01. Lalu ini untuk menguji batas toleransi kesalahan dari kedalaman terukur itu, tinggal masukkan rumusnya lalu dihitung, dan toleransi kesalahan kedalaman yang saya dapat yaitu 0,657774. Dari hasil ini, kesimpulan yang saya dapat ialah kedalamannya masih ada di dalam batas toleransi. Ya, terima kasih Vera ya sudah paham. Jadi teman-teman seperti tadi ya, Esther dan Vera juga sudah menjelaskan, artinya di poin ini teman-teman sudah mampu melakukan koreksi kualitas batimetri. Ini suatu harapan yang sangat baik sebenarnya, karena ketika teman-teman nanti melakukan penelitian skripsi misalnya untuk mengambil akustik, PAGIS, maupun dasar perairan, sekali lagi saya sampaikan bahwa secara prinsip data batimetri ini selalu include di dalamnya. Nah, kalau teman-teman kemarin minggu yang lalu sudah paham terkait dengan koreksi pasut dan transdusernya, minggu ini adalah sudah paham juga terkait dengan proses pengolahan koreksi kualitas batimetri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Teman-teman S1 di IPB biasanya hanya sebatas ini, itu satu skripsi gitu. Satu skripsi untuk khusus batimetri, koreksi batimetri dengan data-data yang berbeda, apakah itu menggunakan data single beam atau multi beam yang lebih besar filenya. Tetapi jika teman-teman sudah mampu melakukan koreksi terhadap data-data ini suatu hal yang sangat baik menurut saya. Jika misalnya nanti mampu lagi misalnya dengan akustik perikanan, itu sebenarnya levelnya sudah agak berbeda. Mungkin Pak Martin ini lebih paham tentang ini, bahwa kalau teman-teman mengambil mahasiswa teknologi kelautan di IPB itu biasanya mengambil batimetri dan akustik perikanan dasar ataupun akustik perikanan PAGIS, itu sama dengan satu tesis. Jadi kalau teman-teman mampu melakukan dengan PKL ini misalnya, mampu melakukan hal-hal seperti ini, itu satu hal yang luar biasa jika teman-teman nanti melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan itu harapan kita, mudah-mudahan dengan tugas-tugas ini itu mampu mengasah pola berpikir teman-teman untuk lebih maju, kemudian mampu bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang sudah memiliki program studi yang sama gitu. Nah, itu kira-kira ini siapa Tessa dan Agus, mungkin gangguan sinyal atau apa, ini belum bisa masuk. Nah, terima kasih ya Mbak Esther sama Vera telah menyampaikan tugas yang minggu lalu. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini jangan berhenti sampai karena tugasnya minggu ini sudah selesai, tetapi nanti kalau sudah balik lagi itu bisa diotak-atik ya, dipelajari, dipahami betul sampai benar-benar nanti kalau ada di mahasiswa sudah mulai skripsi ini bisa tidak dilupakan gitu, tidak lupa lagi, sehingga nanti begitu ada data sudah tahu proses pengolahannya. Nah, hari ini sambil menunggu kawan-kawan yang dua lagi, kita akan sedikit saya memberikan teori dasar terkait dengan akustik perikanan ya. Ada beberapa slide yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa kelihatan, kemudian bisa memahaminya. Baru kita belajar mencoba mengolah datanya menggunakan EcoView. Ya, saya izin share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan Pak Elson. Ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi
Jadi di akustik perikanan itu kita mengenal istilah integrasi dalam melakukan pengolahan data di EcoView ataupun di server-server lain terkait dengan bagaimana kita memisahkan antara ikan pelagis dan ikan demersal ketika melakukan processing pengolahan data. Nah, teman-teman bisa melihat ini sebelum saya menunjukkan di mana ikan pelagis ini yang hitam ya, hitam dan kelihatan ya, yang hitam dia paling atas dan hitam paling bawah, A atau B. Nah, yang mana pelagis dan yang mana demersal. Jadi yang posisi A ini adalah ilustrasi terkait dengan posisi keberadaan ikan pelagis, sementara yang B ini adalah posisi keberadaan ikan demersal. Nah, jadi seperti saya sampaikan minggu yang lalu bahwa ikan pelagis ini sangat mudah atau gampang kita lakukan integrasi pengolahan datanya. Sementara ikan demersal ini sedikit agak rumit atau karena ikan-ikan ini kadang-kadang menempel di dasar perairan sehingga kita sulit membedakan apakah dia dasar perairan atau dia ikan dasar gitu. Karena dia posisinya kadang-kadang kalau teman-teman di daerah timur misalnya melihat ikan pari ini kan dia kadang-kadang bersatu dengan lumpur. Dia menempel, kadang dia tinggal di dalamnya. Nah, ikan-ikan lain juga begitu, kadang-kadang mencari makan itu sambil merayap sehingga posisinya di dasar laut. Nah, ketika misalnya pada saat seperti itu sifat-sifat ikan demersal dilakukan sounding akustik, pasti hasilnya atau sinyal pantulnya itu akan dikembalikan, akan bergabung atau tercampur dengan dasar perairan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu nanti kita coba pada saat proses pengolahan data. Nah, itu kira-kira ini posisi ikan pelagis dan ikan demersal. Nah, kalau teman-teman mendengar sinyal akustik, kira-kira seperti inilah proses ilustrasi gelombang suara memasuki kolom perairan. Jadi yang biru ini adalah kolom, di dalam kolom ini macam-macam ya, ada ikan, ada plankton, ada sedimen melayang dan lain sebagainya. Nah, anggap saja dia kita akan melakukan sounding terhadap ikan pelagis misalnya, sehingga selain ikan pelagis maka objek-objek yang ada di kolom perairan itu dianggap noise. Objek-objek itu apa saja ya, ada sedimen melayang, ada plankton, ada bahan-bahan lain selain ikan. Nah, untuk membedakan antara ikan dengan objek yang lain itu diketahui dari nilai target strength dari nilai pantul yang dikembalikan oleh objek tersebut. Kalau misalnya ikan itu dari range berapa sampai berapa, selain ikan itu berapa sampai berapa, sehingga kita bisa membedakan mana ikan, mana objek yang lain. Ini mau habis. Nah, kemudian, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah proses akustik secara umum ya. Jadi ini adalah sistem akustik single beam ya. Mulai dari time reference-nya, kemudian transmitter, kemudian ada transducer ya. Ini salah satu komponen utama dari sistem akustik untuk melakukan transmit ke dasar laut. Nah, ketika melakukan sounding atau transmit ke dasar laut, tadi akustik ini akan melewati kolom perairan, kemudian akan mengenai objek baik itu di kolom maupun yang di dasar, kemudian dia akan kembali lagi ke transducer yang akan ditampilkan di receiver atau amplifier display-nya. Nah, display-nya kira-kira seperti ini. Jadi ada echo yang dimaksud ini adalah nilai pantul ya, karena sistemnya adalah gelombang suara, maka ada istilah echo, itu adalah nilai pantul atau pantulan dari objek. Ada yang dari plankton misalnya ini ya, ada yang ikan. Kalau teman-teman bisa melihat ini ada perbedaan degradasi warna, itu adalah besar nilai kecilnya dari echo yang dipantulkan. Nah, misalnya pantulan dari dasar perairan ya, bottom echo, atau ada juga istilah reverberasi atau nilai hambur yang tidak tidak dikembalikan, sehingga ada beberapa sinyal yang dalam akustik itu ada sinyal yang dikembalikan, ada sinyal yang diteruskan sehingga tidak kembali lagi. Nah, itu ini visualisasi dari proses sistem akustik ekogram Simrad EY500. Nah,
target dari integrasi itu yang pertama adalah ini ya. Di kolom perairan itu ada ikan dan plankton. Kemudian di dasar perairan itu ada ikan dasar dan dasar perairan. Jadi dua poin penting ini sangat penting teman-teman mahasiswa untuk memahami terkait dengan akustik perikanan secara umum. Jadi ada target, kemudian kolom perairan ya, mungkin Mbak siapa Vera nanti yang Mbak Esther ya, Esther yang fokus di kolom perairan ya untuk ikan dan plankton. Kemudian yang di dasar perairan ini berarti ada ikan demersal, nanti Vera, kemudian nanti ada Agus yang spesifik untuk dasar perairan. Kira-kira ini teman-teman, jadi bagian-bagiannya adalah ini. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, misalnya ketika kita melakukan penelitian atau survei akustik, target kita apa? Apakah kita mau di kolom perairan atau mau di dasar perairan? Nah, kalau di kolom perairan targetnya adalah jelas, yaitu ikan atau plankton. Kemudian kalau di dasar itu ada ikan demersal dan dasar perairan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan sorting, jelas kita misalnya kelimpahan ikan dan lain sebagainya, ini ada istilah target strength atau kelimpahan. Nah, teman-teman ini tidak usah memikirkan rumusnya seperti itu. Sekarang sudah banyak perangkat lunak di Excel dan lain sebagainya, tinggal dimasukkan saja keluar nilainya. Jadi ini tidak perlu dihitung manual. Tapi saya sedikit menyampaikan ini karena teman-teman ketika melakukan penelitian akustik, pengolahan akustik perikanan ini tidak lepas dari rumus ini. Jadi target strength itu istilah ibaratnya maskotnya akustik. Jadi kalau teman-teman berbicara akustik berarti berbicara target strength. Misalnya contoh target strength ikan kembung dengan ikan cakalang atau ikan tuna itu pasti berbeda. Apa yang membedakan? Kalau kita misalnya suka bercanda, misalnya target strength saya dengan Pak Martin itu pasti berbeda. Jadi apa yang membedakan ya? Jadi teman-teman istilah target strength ini jangan sampai lupa nih target strength ya. Target strength itu adalah nilai pantul yang diberikan ketika suatu objek dikenai oleh gelombang akustik atau gelombang suara. Jadi ketika saya memantulkan, misalnya tulang saya akan berbeda dengan tulang Pak Martin misalnya, atau daging saya berbeda dengan dagingnya Pak Martin. Nah, itulah yang disebut dengan TS. Nah, ini kita ikan. Nah, ini adalah kenapa di 10 logaritmakan. Ini adalah nilai desibel sehingga dia harus dilogaritmakan. Nilai 10 ini sudah rumus mutlak. Nah, ini nanti kita pelajari khusus terkait dengan kenapa rumusnya seperti ini. Nah, kalau ini tahu BS maksudnya ini nilai base scattering strength dari ikan tersebut. Ini adalah rumus khususnya juga nih tahu BS, tapi saya belum masuk ke sana. Nah, yang mana yang dimaksud dengan tahu BS itu? Kemudian ini adalah target tunggal ya, satu ekor ikan. Jadi ingat, ada dalam akustik untuk melakukan sounding terhadap ikan itu ada istilah target tunggal dan target jamak. Jamak itu adalah lebih dari satu ikan. Nah, kalau kita melakukan penelitian di lab, misalnya kita buat kurungan, kemudian kita simpan ikan satu ekor, maka yang kita cari adalah target strength-nya, nilai TS tunggalnya. Jadi teman-teman perlu paham bahwa TS itu adalah hanya target tunggal. Tidak ada TS target jamak. Misalnya TS gerombolan ikan itu tidak ada. Nah, untuk mengetahui gerombolan ikan adalah ini, ya densitas namanya. Ini SV namanya, sectring volume. Kenapa ini disebut sectring volume? Nanti saya dari ilustrasi yang tadi seperti ini ya, kembali lagi ke sini. Nah, kalau target tunggal itu adalah satu ekor ikan. Kalau scattering volume berarti kita berbicara area ini nih ya, area bukaan ini. Nah, area bukaan ini tuh kita hitung volume airnya berapa, kemudian ikan yang ada di dalam berapa, sehingga kita bisa mengetahui densitas atau kelimpahan ikan dalam satu area. Jadi kalau misalnya contoh dalam satu bak air 1x1 ya, 1x1 meter, kita taruh ikan misalnya 10 ekor atau 20 ekor. Nah, itu kita lihat, kita hitung secara matematika kelimpahan ikan dalam satu bak tadi itu berapa. Oh, 20 ekor. Cara hitungnya ya seperti ini. Ilustrasinya kira-kira seperti itu. Jadi cara hitungnya seperti ini. Nah, ini adalah rho V. Rho V ini adalah massa jenis ya. Massa jenis ikan secara total dikali dengan volume ikan. Jadi nanti itu ada data di pengolahan datanya, ditambah dengan TS rata-rata. Nah, TS rata-rata adalah yang ini nih.
Jadi ini sudah dipisahkan yang mana masa jenis ikannya, kemudian kita logaritmakan untuk desibel, ditambah dengan target strength rata-rata, itulah yang dimaksud dengan densitas atau scattering volume-nya. Itu kira-kira ya, Vera ya, sama Esther. Mudah-mudahan paham. Nanti slide-nya nanti saya kirim setelah ini. Teman-teman nanti pelajari, nanti saya berikan beberapa referensi. Nah, kalau teman-teman nanti masih butuh referensi yang lain, nanti saya kirimkan beberapa bahan-bahan kuliah atau file book ya, book dalam bentuk file, soft file, bisa dipelajari tentang akustik perikanan. Ya, ada khusus bukunya akustik perikanan. Nah, kemudian apa yang menjadi kendala ketika misalnya target ikan demersal menempel ya seperti tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, berada dekat dengan dasar perairan misalnya. Nah, ini kira-kira ekogram di ekogram di akustik ini ada kedalaman dari 0 sampai dengan 100. Nah, 100 ini sudah, kalau teman-teman perhatikan bahwa ini adalah kolom perairan ya, kolom perairan, kemudian ini adalah dasar perairan. Dasar perairan ini adalah jarak ya. Ini yang sumbu X-nya adalah jarak, yang sumbu Y-nya itu adalah kedalaman. Yang color bar-nya ini adalah informasi objek yang ada di dalam ekogram. Jadi tampilan ekogram dia di Ecoview itu kira-kira seperti ini. Nah, di dalam batas dasar perairan dan kolom ini biasanya ada seperti tadi, ada plankton. Ini kira-kira plankton atau tidak, ini belum bisa dipastikan, harus diketahui dulu berapa nilai target strength. Nah, ini misalnya apa? Apakah ini betul ikan atau benda lain misalnya. Jadi teman-teman perlu paham bahwa inilah yang disebut dengan dasar perairan yang hitam ya. Kemudian disebut dengan kolom. Nah, ini yang disebut dengan kolom perairan paling atas. Ini surface-nya. Nah, ini kenapa ada nilai kosong misalnya antara 0 sampai beberapa meter ke bawah. Ini sebenarnya yang seperti saya sampaikan di awal-awal, ini adalah kedalaman transducer ya. Jadi transducer itu kelihatan yang kosong ini tidak ada datanya, artinya tidak ada rekaman, bicara tidak ada. Karena ini perairan dalam ya, perairan yang 100-an, mungkin ini menggunakan kapal yang lebih besar atau di atas 30 GT. Sehingga transducernya pun ketika diturunkan di dasar laut, mungkin di kolom perairan mungkin bisa lebih dari 3 sampai 4 meter gitu. Menyesuaikan dari lunas kapal. Kalau misalnya lunas kapalnya tenggelam 2 meter atau 2,5 meter, berarti ya transducernya minimal 3 meter atau 4 meter atau bahkan mungkin 5 meter turun. Sehingga data 5 meter 0 sampai 5 itu tidak ada. Nah, inilah kira-kira posisinya. Nah, kelemahannya apa? Nah, ketika ada misalnya di antara kedalaman 5 meter tadi ada plankton atau ada objek-objek lain, itu tidak terdeteksi. Maka kenapa misalnya dalam suatu survei akustik kelautan atau akustik perikanan, itu target kita apa misalnya? Kalau kita mau penelitian di perairan dalam ya, kita tidak perlu informasi di atas 0 sampai 5 meter misalnya. Tetapi kalau kita melakukan penelitian di perairan dangkal, berarti ya harus menggunakan kapal kecil yang bisa mengcover area yang 0 sampai 1 meter misalnya. 0 sampai 1 meter itu masih bisa terdeteksi. Ya, solusinya adalah harus menggunakan kapal kecil dengan tenggelam transducer yang lebih rendah. Itu kira-kira ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di dalam proses integrasi data di Ecoview ini tidak lepas dari proses ini. Misalnya posisi 1, posisi 2, posisi 3 ini dalam satu area. Misalnya ketika sounding akustik areanya di sini, kita akan bisa membedakan misalnya di area sebelum ke area 1 yang ini dan 1 ini, kita fokus di sini dulu. Area 1 yang ini kelimpahan ikan berapa misalnya, nilai kelimpahan ikan berapa, kemudian di area kedalaman 2 ini kelimpahan ikannya berapa, 3 juga demikian. Nah, 4 ini adalah dasar perairan ya, dasar perairan atau ikan-ikan demersal. Nah, di kedalaman 1 ini kita harus tentukan berapa jaraknya, berapa kedalamannya, kemudian dari 1 ke 2 berapa juga kedalamannya, dari 3 ke 4 juga berapa kedalamannya, dari 4 ke paling dasar juga berapa kedalamannya. Nah, biasanya dalam survei akustik perikanan itu tidak lepas dari alat tangkap. Alat tangkap ini berfungsi untuk verifikasi sampling data. Contoh misalnya seperti ini. Ketika dalam akustik misalnya nilai target strength-nya ketahuan ini misalnya minus 40 desibel. Nah, data contohnya atau sampling ikannya sesuai atau tidak, sehingga untuk memverifikasi data akustik itu selalu ada
sampling menggunakan alat tangkap. Biasanya ini kalau menggunakan dasar perairan biasanya menggunakan troll. Kalau di atas itu biasanya jaring yang menggantung seperti troll tapi dia melayang. Mungkin model gillnet yang ditarik ya. Daerah-daerah timur ini sangat banyak. Jadi itu kapal jalan, kemudian akustik juga jalan, sehingga ikan yang tertangkap itu bisa jadi contoh sampling dari hasil dari akustik. Kira-kira seperti itu. Nah ini area-area satu yang ini misalnya ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan misalnya, ini kenapa kok satu area saja, sementara yang ini misalnya dari 1, 2, 3 misalnya. Jadi ini teman-teman perlu pahami bahwa area satu yang dimaksud ini adalah di luar area yang ditangkap oleh akustik. Nah kan kalau akustik itu kan kapal berjalan. Nah ketika kapal berjalan misalnya dari sini misalnya ya, dari sini atau bolak-balik. Nah ketika misalnya posisinya ini sedang di sini, berarti yang di belakang dan depannya itu tidak terkena. Tetapi kalau misalnya dia mengenai kecepatan kapalnya misalnya anggaplah 4 knot. Jadi setelah melakukan sounding di sini, kemudian dia lempar lagi pulsanya ke sini, maka yang kena yang ini, tetapi yang di belakangnya tidak, sudah tidak kena lagi. Jadi itu time-nya ya, waktunya itu menjadi penting. Jadi misalnya detik pertama di area sini, ketika detik kedua itu sudah di area sini, sehingga yang ini tidak ketangkap lagi. Demikian juga yang di depannya. Nah ini mungkin misalnya detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Jadi ketiganya ini berarti 1-2-nya sudah tidak terekam lagi. Jadi di area laut yang dilewati oleh kapal itu adalah tidak direkam dalam waktu yang bersamaan, tetapi simultan. Kira-kira gitu ya Vera ya sama Esther. Nah dari beberapa referensi yang ada, kemudian dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada, yang mana ikan demersal sebenarnya. Nah kalau teman-teman ini perlu menjadi catatan nanti EcoView ya, bahwa berdasarkan teori nilai range nilai target strength ikan secara umum itu adalah minus 80 sampai dengan minus 30 minus 20 atau 15. Nah sehingga ikan pelagis berada di mana gitu. Nah ini kalau yang ini ikan demersal ini Mbak siapa Vera ya, ini dari referensi BRPL, ini Badan Riset Perikanan Laut Departemen Kelautan dan Perikanan, bahwa range nilai ikan demersal itu adalah minus 60 desibel sampai minus 24. Nah jika dia berada di luar ini, berarti dia bukan ikan demersal. Nah itu tadi Kak. Misalnya bagaimana membedakan dia ikan demersal atau ikan laut? Nah tinggal lihat nilai target strength-nya. Kalau yang dikembalikan adalah minus 60 sampai dengan minus 24, berarti dia ikan. Tetapi kalau misalnya dikembalikan itu ternyata minus 20, berarti itu sudah bukan ikan tapi lumpur. Nah dari hasil penelitian saya misalnya, lumpur itu ya, lumpur sampai yang paling kecil itu adalah di atas, paling maksimal itu minus 22, lumpur halus. Jadi artinya kalau ada nilai minus 22 berarti dia bukan ikan lagi, ya sudah lumpur. Ya kalau sudah minus 15, 12 itu sudah mulai batu-batu atau kerikil. Itu kira-kira ya Mbak Vera. Nah untuk ikan pelagis itu adalah minus 80 sampai dengan 30 ya, minus 30 atau minus 24. Ini batasnya, batas sambalnya. Jadi dia ikan demersal bisa juga terdeteksi sebagai ikan pelagis. Nah tergantung dari ukuran kecilnya. Dan nah, untuk membedakan, saya tadi kan range-nya ikan pelagis itu minus 80 sampai minus 24 ya, minus 24. Nah ini kan ada range-nya ikan demersal juga berarti. Nah untuk membedakannya di mana? Itu tadi di posisinya ya, di posisinya. Dia di posisi di kedalaman mana? Kalau dia misalnya di atas 3 meter dari dasar, berarti dia ikan demersal kecil. Tapi kalau sudah di atas 3 meter berarti dia ikan pelagis. Itu kira-kira ya, jadi bisa membedakan. Nah ini beberapa contoh ikan ya, untuk berdasarkan ukuran rata-rata panjangnya ya. Ada ikan kod, bisa lihat kod satelit ini ukuran panjang, kemudian frekuensi yang digunakan misalnya ini adalah 10 kHz ya, 30 kHz, 100 kHz. Ini beda-beda nilainya ya, walaupun ikan yang sama tetapi nilai TS-nya berbeda ya. Kenapa? Karena frekuensi yang digunakan berbeda. Jadi teman-teman perlu paham juga ini, bahwa setiap instrumen akustik yang berbeda frekuensi, target yang sama itu bisa memiliki nilai yang berbeda. Ini frekuensi 10 kHz,
Udah 30 kHz, 100 kHz ini berbeda nih. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau dia 10 kHz dia minus 39 desibel. Kalau dia 30 dia minus 32 kHz. Kalau dia 100 kHz dia minus 33 desibel. Nah, demikian juga ikan yang lain. Nah, ini perlu dipahami, menjadi catatan teman-teman bahwa frekuensi yang berbeda, target yang sama, nilai TS-nya pasti berbeda. Nah, kenapa demikian? Itu teman-teman mungkin pelajaran selanjutnya terkait dengan frekuensi yang digunakan. Tapi yang perlu dipahami bahwa tidak semua frekuensi yang berbeda itu memiliki nilai target strength yang sama pada ikan yang sama. Tetapi secara teori bahwa frekuensi yang berbeda pada target yang sama, ukuran yang sama, itu akan memberikan nilai hasil target strength yang berbeda. Ya, itu menjadi catatan tuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap. Nah, ini juga ya dari hasil penelitian yang ada di et al. 1984 bahwa dual beam system. Jadi teman-teman perlu paham bahwa di instrumen akustik itu sampai saat ini ada beberapa jenis ya, ada beberapa kalau di handphone itu misalnya Galaxy Samsung 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi semakin kesana itu semakin bagus. Itu kalau istilahnya handphone. Jadi ada single beam berarti dia hanya satu beam, ada dual beam berarti ada dua beam dalam satu pancaran. Nah, ada split beam itu sudah 4. Nah, ada multi beam ini sudah ratusan beam dalam satu kali pancaran. Sehingga setiap instrumen itu memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung dari masa atau waktu pembuatannya. Jadi dulu single beam, kemudian dual beam, split beam, terakhir ini adalah multi beam. Nah, untuk dual beam system misalnya yang 50 kHz baik di laboratorium maupun di lapangan dengan menggunakan troll, itu menunjukkan hasil yang signifikan untuk target yang sama, baik dalam perkiraan rata-rata panjang, rata-rata densitas, dan rata-rata dalam jumlah ikan untuk setiap penarikan atau towing. Kalau kita misalnya trollnya melayang, kan troll itu kalau teman-teman dalam pemahaman bahwa alat tangkap troll itu tidak selamanya di dasar laut ya, tapi ada juga yang melayang, yang ditarik di kolom perairan. Nah, kira-kira towing itu adalah ditarik ya. Ada istilah towing, itu ditarik, kemudian kapal berjalan, alat tangkapnya menangkap ikan, kemudian akustiknya melakukan sounding. Kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, ini dari beberapa penelitian juga mengatakan bahwa untuk melihat distribusi ikan cod, head cod, dan side itu dengan menggunakan Simrad FS 3300 menunjukkan bahwa penyebaran ikan demersal ini baik siang maupun malam tidak berbeda nyata gitu. Di mana ikan-ikan ini banyak terdapat di kolom perairan bawah dekat dasar perairan, dan pada lapisan lebih atas jumlahnya akan lebih sedikit karena sifatnya dari ikan demersal. Nah, ini si WBC 2001 ini adalah orang Ambon ya, orang Maluku, keturunan Maluku yang sekarang jadi dosen di Australia dan sudah menjadi kewarganegaraan Australia, salah satu ahli akustik dunia. Ya, jadi kita sudah sangat banyak jurnal dan buku beliau yang menjadi referensi di akustik, baik itu akustik perikanan maupun akustik kelautan yang lain. Dalam penelitiannya tahun 2001 menjelaskan bahwa beberapa lokasi penelitian berbeda itu menunjukkan bahwa estimasi ikan demersal dengan menggunakan hidroakustik pada frekuensi 38 kHz signifikan dengan hasil tangkapan troll. Artinya hasil sounding itu berbanding lurus dengan tangkapan ikan troll. Artinya sampling yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap sesuai dengan nilai densitas atau target strength yang direkam oleh akustik. Ini dari penelitian CWBC 2001. Nah, ini yang tadi disebutkan, yang awal sudah pernah saya sampaikan bahwa pada siang hari ikan-ikan demersal itu akan menempel di dasar perairan karena untuk mencari makan. Nah, ini kira-kira ilustrasi ikan demersal. Yang ini adalah ikannya. Nah, pada malam hari dia akan sebenarnya akan naik ke atas gitu, ya, untuk untuk bercampur dengan ikan-ikan pelagis. Kalau ikan pelagis untuk istirahat, demikian juga ikan demersal. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa ikan pelagis itu memiliki sifat yang berbeda dengan ikan demersal walaupun sama-sama ikan, gitu ya. Kalau ikan pelagis siang hari dia akan mencari makan di dekat perairan yang paling atas karena pancaran sinar matahari yang terang, sehingga plankton dan makanan-makanan lain itu kelihatan lebih jelas.
Nah, kebalikan dari ikan demersal, pada siang hari dia akan mencari makan di dasar perairan yang menempel-menempel di karang, di lumpur dan lain sebagainya. Nah, dia pada siang hari dia naik ke atas untuk istirahat. Kebalikan dari ikan pelagisnya, itu sifat ikan. Nah, kalau dari hasil sounding kira-kira seperti ini ya. Seperti ini kira-kira dia menempel di mana, ini sumber X-nya, sumber Y-nya ya. Ini terkadang grafik ini nanti kita jelaskan setelah pengolahan data nanti ya, mungkin pertemuan berikutnya. Nah, ini integrasi demersalnya. Nah, sebelum kita mulai di proses EcoView, apakah ada yang mau ditanyakan, Vera atau Esther, terkait yang tadi ya, gambaran-gambaran teorinya, kenapa saya saya menyampaikan ini dulu. Harapan saya adalah teman-teman bisa paham dulu secara teori, kemudian ketika nanti pada saat proses pengolahan data EcoView sudah tidak bertanya lagi terkait dengan kenapa seperti ini, bagaimana seperti ini, kenapa bisa jadi begini ya. Kalau sudah paham teorinya, biasanya ketika praktikum itu langsung connect ya, bahwa yang dimaksud dengan yang ini tuh seperti yang tadi. Kira-kira gitu ya, Vera sama Esther. Ada yang mau ditanyakan? Vera mungkin atau Esther? Silakan sebelum saya lanjut di berikutnya. Kalau sudah jelas, sampaikan ya supaya Pak Elson bisa lanjut. Kalau dari saya sejauh ini mungkin sudah cukup jelas, Pak. Kenapa, Esther? Kalau dari saya sejauh ini sudah cukup jelas, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mulai paham ya, nanti ini dipelajari lagi. Nah, kita mulai untuk proses yang data kemarin saya kirimkan ya, yang 4 file itu, yang EcoView rata raw. Nah, silakan dibuka di EcoView ya, EcoView-nya dibuka. Nanti hari ini ya, kita mencoba dulu untuk melakukan sistem kalibrasinya. Jadi sebelum kita lakukan integrasi perkedalaman misalnya ya, kita lakukan dulu menu-menu di EcoView itu ya, kemudian proses pengaturannya seperti apa sehingga bisa dilakukan proses pengolahan lanjutan. Nah, silakan teman-teman untuk membuka dulu ya file yang tadi, file yang pernah saya kirim, yang ada 4 file sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, file itu sebenarnya tidak raw lagi karena sudah dilakukan proses pengaturan sehingga bentuknya sudah berubah. Nah saya nanti ingin mencoba ke teman-teman untuk kita kembalikan ke data seperti semula ya, sehingga nanti kita start dari awal lagi. Nah, silakan dibuka ya, silakan dibuka EcoView-nya. Nanti saya pandu dari sini, kemudian saya pandu lebih awal ya. Sudah ada tutorial sebenarnya yang pernah saya kirimkan sudah di PDF ya, yang PDF yang tutorial ikan dasar laut, tetapi sebelum masuk ke analisisnya itu proses pengaturannya sama. Jadi teman-teman nanti kalau sudah terbuka, nanti disampaikan ke saya biar saya langsung pandu dari sini. Nah, saya akan memandu itu, kemudian teman-teman mengikuti. Nah, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus ke teman-teman untuk melakukan sendiri. Tapi ini bukan tugas rumah ya, di rumah, tapi tugas proses praktikum hari ini. Sehingga nanti kita sama-sama, kalau ada yang teman-teman tanyakan itu langsung kita koneksikan dengan saya. Mana yang kurang dipahami, kemudian mana yang akan diproses pengaturan dan sebagainya. Sudah mulai terbuka? Tessa nanti langsung buka EcoView ya supaya ikuti Pak Elson punya panduan. Ya, Esther sama Vera ya, silakan Tessa juga ya, Tessa juga yang sudah mulai masuk itu langsung di EcoView-nya dibuka. Kemudian kalau sudah terbuka nanti kita sama-sama membukanya. Nanti saya kasih contoh dari data Esther ya, karena hari ini Esther fokus di pelagis ya, minggu depan baru Vera kalau masih belum, kalau sehari ini tuntas, kalau belum berarti kita lanjutkan lagi minggu depan.
Saya coba izin share screen yang eco view-nya ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ketika kita membuka eco view, mudah-mudahan kelihatan semua ini. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah membuka, ketika kita membuka eco view itu tampilan pertamanya kira-kira seperti ini. Jadi kelihatan ya? Ya, tampilan utamanya kira-kira seperti ini. Ini langsung di close ya, ditutup. Nah, tampilan yang perlu dilakukan analisis itu ini sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman memperlihatkan filenya misalnya di file set 1 ini, ya ini sudah ada data raw bawaan. Nah, ini sebenarnya kalau di data saya ini karena sering saya buka ini, yang hasil penelitian data teman-teman kemarin, ini data raw-nya ini, ya informasi yang bisa dilihat adalah yang pertama adalah SV. SV ini tadi paham ya, SV? Ini adalah scattering volume. Jadi nilai secara keseluruhan dalam satu beam akustik, bukan cuma ikan tapi mungkin ada plankton, ada air lautnya ya. Jadi sehingga di sini bisa kita lihat ini SV-nya, ini bisa kita lihat berapa volume air yang terekam oleh akustik ya. Kemudian ada TS raw. Nah, TS ini adalah nilai target strength dari individu ikan. Nah, kemudian posisi GPS ini adalah tracking area data selama kapal berlayar dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Misalnya data ini tuh ada 20 menit, berarti posisi GPS-nya adalah 20 menit. Contoh misalnya ini ya, saya ingin perlihatkan ini. Kita tinggal klik yang ini, cruise track-nya. Nah, itu kelihatan tuh. Ya. Nah, ini nih datanya adalah kira-kira ini. Jadi kelihatan tuh pergerakan kapalnya ya. Ini yang dimaksud itu adalah ini. Pergerakan kapal ini dalam satu titik yang sama sebenarnya, karena waktunya hanya sebentar. Jadi ini adalah tidak terlalu jauh dari posisi kapal, cuman karena dia bergerak karena angin, makanya dia seperti ini posisi pergerakan kapalnya. Itu yang dimaksud dengan TS-nya. Nah, kalau untuk TS-nya ini kalau tinggal diklik ekogram ya. Ini ekogram untuk menampilkan TS-nya misalnya. Ini ekogramnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini bukan data raw sebenarnya, ini sudah ada integrasi pengaturannya. Tapi nanti pagi ini kita mencoba untuk proses pengaturannya. Nanti saya defaultkan dulu, kemudian teman-teman nanti ikuti untuk pengaturannya. Nah, sama halnya dengan SV-nya ya. Jadi ekogramnya juga kira-kira seperti ini. Ini sudah ada pengaturan nih. Tapi nanti kita ulangi lagi. Nah, fokus teman-teman adalah di file ini adalah yang ini ya, SV-nya ya. Kalau ping itu kira-kira ping. Ada yang paham? Ada yang sudah kenal dengan istilah ping? Ping. Jadi ini teman-teman perlu menjadikan ini jadi familiar gitu. Misalnya di istilah akustik itu adalah ping. Ping itu adalah gelombang suara yang dipancarkan ke kolom laut itu setiap kali misalnya ping. Jadi kayak gini. Satu kali ping, maksudnya satu kali lemparan itu misalnya setiap 3 detik dia akan melempar ke dasar laut sinyal suara, kemudian dikembalikan lagi, itu adalah satu ping. Jadi kalau misalnya dalam 10 detik 3 kali pancaran, maka dia 3 ping ya, kira-kira gitu. Itu istilah ping. Ping itu adalah lemparan pulsa yang dikeluarkan oleh transducer ke kolom laut. Nah, jadi fokusnya di sini ya, di SV-nya. Nah, ini anggaplah data ini adalah data defaultnya EcoView, maka kita hapus dulu ya. Kita hapus nih semua data yang ini. Caranya seperti apa? Ini ada di sini ada di menu-menu ini ada add data, ada remove, ada informasi. Jadi informasi ini ada propertinya. Propertiesnya apa? Ini tinggal diklik saja. Jadi properties itu adalah informasi-informasi pengaturan terkait dengan proses mulai dari akuisisi data sampai dengan kalibrasinya. Ini ada data, ada display, nanti ini saya jelaskan satu-satu di tahap berikutnya. Nah, kemudian ada informasi yang seperti tadi, kemudian remove. Nah, langkah awal ketika kita membuka EcoView, hal yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan ini kelihatan, kemudian ini kita hapus dulu ya. Anggaplah kita belum punya data. Ini nih bawaan dari EcoView, ini dihapus dulu semuanya ya. Baru diklik yang ini nih, add data. Add data maksudnya kita akan mengambil data kita yang kita sudah simpan. Contoh misalnya ini, saya akan mengambil data dari kemarin yang sudah kita ambil ya, kita panggil. Misalnya ini saya simpan di
PKL, ini PKL mahasiswa MIPA. Nah ini ada praktikum nada tarau. Nah hari ini tuh kalau tidak salah misalnya ini ya, saya ambil salah satu yang kedua misalnya ya, file tes 11241. Nah teman-teman juga mengambil yang ini ya, filenya itu adalah T112431 ya, teman-teman juga mengambil yang sama. Nah, biar nanti pada saat simulasi itu bisa bisa sama-sama. Nah ini datanya sudah keluar nih, sudah ya, yang data tadi ya, kalau diperhatikan ini T112431 raw. Nah kita lihat dulu tracking GPS-nya. Nah ini kira-kira nih, ini startnya ya, ini tracking kapalnya, ini start di jalan, berjalan, kemudian dia stop di sini ya. Nah data yang ada di dalam file ini artinya berarti data sepanjang area jalur ini nih ya, ini lumayan jauh, kira-kira berapa, ada mungkin 500 meteran ya. Jadi di area ini. Nah, kemudian diklik lagi yang ini ya, yang SV-nya untuk menampilkan ekogramnya. Nah ini kira-kira ekogramnya seperti ini. Nah ekogram aslinya bukan seperti ini. Nah kenapa seperti ini? Karena sudah dilakukan pengaturan. Nah untuk melakukan pengaturan, langkah awal adalah ini masuk di sini nih, di variable property atau F8 yang ini. Kelihatan ya, AV file properties F8, maaf F6, sorry F8 ya, variable properties F8. Nah pengaturannya seperti ini sebenarnya. Jadi ini teman-teman yang paling penting diperhatikan adalah yang ini. Yang pertama adalah masuk di menu data. Nanti kalau terlalu cepat, ini aja ya, angkat tangan, bilang terlalu cepat, nanti kita pelan-pelan. Nah yang pertama dimasukkan adalah ya, ini misalnya tadi kalau threshold ikan pelagis tadi berapa? Mbak Esther bisa ini, bisa memberi komentar, atau Vera? Tadi range-nya, kalau ini kan ini range-nya -5 sampai -8. Kalau pelagis kira-kira sampai berapa? Tadi. Minus 80 sampai 24 Pak. Ya, misalnya anggaplah kita taruh -20 ya, atau 24, 20 lah ya, anggap 20. Jadi ini minus untuk datanya ya, datanya. Nah ini diingat nanti karena ini ada perbedaan dengan display, sama-sama juga ya, ada data, ada display. Nah kalau untuk data itu -60, setelah itu baru kita apply ya. Nah ini ada perubahan, kalau perhatikan tadi itu ada perubahan pergerakan di sini. Yang lain biarkan saja defaultnya. Jadi angka -99 yang dulu di tabel pernah diambil itu adalah angka error yang tidak tidak terhitung. Nah ini kalau sudah masuk di menu display-nya. Nah display yang dimaksud adalah kita ingin melihat yang ini nih ya, melihat secara di layarnya itu kira-kira mau display ekogramnya seperti apa. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan data sebenarnya, hanya kita ingin melihat. Nah anggaplah misalnya kalau displaynya tadi ikan -80, berarti di sini kita ambil display misalnya -80 juga ya, maaf -80. Nah teman-teman tinggal ikuti aja. Nah kan berubah kan. Nah, kenapa berubah? Karena semakin besar nilai. Nah saya ingin tanya dulu nih sama Vera atau sama Esther, mana yang lebih besar, -80 atau -50? -50. Nah itu ya. Ya jadi kalau misalnya saya simpan -5, 50 ya, saya ini kalau dia play, ini yang lain hilang. Artinya apa? Nilai-nilai target strength yang kecil itu tidak terekam, terhapus, dianggap noise, jadi tidak ada. Nah makanya kenapa untuk melakukan pengolahan di EcoView itu tergantung target yang kita ambil ya. Target kita apa itu targetnya, target yang kita mau mengolah data itu apa. Kalau kita misalnya hari ini targetnya ikan pelagis, berarti
batas minimum ikan pelagis itu kita jadikan sebagai display gambar warna dari ekogram itu. Nah, kalau tadi minimal minus 80 ya, karena berekogram. Boleh minus 80, 90 juga boleh. Ya. Nih kalau 90 lebih padat lagi. Anggaplah misalnya di sini minus 80 ya. Minus 80. Nah, itu kan sudah tidak bisa dibedakan tuh mana kolom laut, mana dasar perairan. Nah, ini kan 45 terlalu besar. Misalnya coba kita rubah jadi misalnya 5 ya. 5. Nah, itu tambah hilang lagi kan? Semakin kecil. Nah, berarti kita coba, ini bisa dicoba-coba saja karena displaynya saja. Saya itu 35 atau 34. Nah, gitu. Itu kira-kira ya. Oke, ini kemudian dari display ini kita perhatikan yang ininya kita pakai 500 ya misalnya. Kemudian ini biarkan saja default, yang lain biarkan default. Nah, setelah di display ini sudah kelihatan displaynya, baru masuk di grid. Nah, teman-teman paham ya, kalau data tadi berarti berbicara tentang informasi target strength atau kelimpahan ikan yang ada di kolom perairan. Kalau kita targetnya ikan pelagis berarti thresholdnya adalah minus 80 sampai dengan minus 24 tadi misalnya ya, minus 24. Nah, display itu artinya ini warna yang ada di eco view-nya, sehingga kita bisa membedakan mana ikan, mana kolom, mana dasar. Nah, kemudian masuk di gridnya. Nah, yang dimaksud dengan grid itu adalah ini ya. Nah, tadi pilihannya itu adalah banyak. Ada menggunakan waktu, ada menggunakan jarak, ada menggunakan ping, dan menggunakan kecepatan kapal. Nah, biasanya di akustik itu hanya 2 yang diambil. Kalau tidak menggunakan jarak berdasarkan data GPS, itu juga menggunakan ping number ya, yang tadi nomor ping. Nah, kalau dari data Excel yang pernah saya kirim, itu teman-teman ada satu kolom khusus jumlah ping yang dilemparkan ke dasar laut. Nanti kelihatan. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini misalnya contohnya ini ya, ini ada angka 100, 200, 300, 400, ini adalah ping. Nah, untuk data yang bagus itu kita tidak perlu menggunakan jarak karena datanya terlalu, tapi kita menggunakan ping saja, ping number. Jadi setiap ping akan terhitung berapa nilai akustik yang dipantulkan. Nah, misalnya kalau ini 100 ya, kita rubah jadi 50 misalnya, ya, kita rubah jadi 50. Kemudian ini karena datanya ini kedalamannya misalnya kita belum tahu ini kedalamannya berapa. Ini ya, kita ganti. Yang dimaksud dengan kedalaman itu adalah yang ke bawah, yang dimaksud dengan ping yang ke sana. Nah, kalau saya apply ini sudah berubah nih ya, per 50 jadinya. Kalau tadi kan coba diperhatikan ulang, misalnya kalau 100 berarti dia kelipatan 100 nih, 300, 400, 500 dan seterusnya. Kalau saya rubah jadi 50 ya, maka dia akan berubah jadi per 50. Artinya datanya semakin banyak. Nah, kita coba misalnya data 100 ya, untuk data tidak terlalu banyak. Semakin kecil kita jarak ping numbernya, itu semakin rapat datanya. Nah, misalnya karena buat latihan saja kita anggap 100. Ini 100 sebenarnya standar ya. Boleh 100, boleh 50. Tapi jangan 200, itu sudah mulai agak besar. Jaraknya, perbedaannya itu selisihnya terlalu besar. Kalau mau data yang rapat 50, kalau mau data yang standar 100. Anggaplah misalnya 100 ya, kalau kita apply ini jadi 100. Jadi kita akan menghitung setiap 100 ping itu berapa nilai TS ikan atau densitas ikan. Nah, kemudian ini kita ganti kedalamannya. Kedalaman yang dimasuk adalah kotak-kotak yang ke bawah. Kalau tadi kotak-kotak yang sini, yang ini ya, yang memanjang, yang kotak-kotak kecil ini per 100. Nah, kita misalnya kedalamannya 5 misalnya ya. Kedalamannya 5. Nah, kalau teman-teman perhatikan pasti ini akan berubah yang garis hitam. Garis hitam yang vertikal. Nah, kalau ping itu garisnya adalah Y ya, tegak lurus. Sedangkan kalau ping itu adalah garis penentunya adalah Y, sedangkan kedalaman garis penentunya itu adalah X, tapi posisinya Y gitu ya, X, maksudnya ya X yang ini ya, ke arah horizontal, ini adalah garis kedalaman yang ke bawah.
Ini arahnya horizontal tetapi sumbunya adalah Y. Paham kira-kira ya? Nah, itu berubah. Kalau tadi kan per 2 meter rapat, sekarang per 5 meter kurang terlalu jarak, ya misalnya 4. Nah, ini masih juga nih. Berbeda kan? Ya. Kelihatan ya simulasinya. Kalau saya buat misalnya 1, ini padat nih. Nah, kalau saya buat 2 agak longgar. Kalau saya buat 3 ini agak longgar. Nah, kedalaman ini data ini sepertinya agak dangkal. Saya belum lihat cek kedalamannya. Nah, ini misalnya kita tulis 2 biar dia berapa? 3 ya, atau 3 sajalah ya. 3, oke, kita sepakat 3. Nah, kemudian masuk di analisisnya. Nah, analisis ini sebenarnya bagian yang terakhir. Jadi ini jangan dikorek dulu. Ini artinya apakah kita mau menganalisis line berapa dari hasil integrasi? Apakah kita akan line 1 dengan line 2 atau line 2 dengan line 3? Line 2, line 3 itu tadi kita buat dulu batas terakhir untuk ikan pelagis, kemudian kita buat batas terakhir dari ikan demersal berdasarkan tadi yang 3 meter dari dasar. Nah, ini yang analisisnya adalah diabaikan dulu, baru kita masuk ke kalibrasi. Jadi tugas kita melakukan pengaturan properties adalah ini 1, 2, 3, 4 kalibrasi. 5 terakhir itu analisis. Ya. Ini kalibrasi. Nah, di kalibrasi ini yang agak rumit nih. Nah, ini ada transducernya, ini transducer 1. Kemudian kalibrasi settingnya seperti apa pengaturannya? Ini ada ada dua perintah ya. Ini menggunakan ping yang pertama atau kita menggunakan manual. Nah, ini kita lakukan manual ya. Untuk pengolahan datanya kita lakukan manual. Mana data yang dirubah? Misalnya nih, teman-teman perhatikan, aksisnya adalah 3 desibel. Ini sudah default dari data simratnya. Kemudian mayor aksisnya itu 3 desibel juga ya. Terus frekuensinya, ini frekuensi yang digunakan transducer akustik single beamnya itu K15 adalah 200 kHz. Kemudian pulse length-nya atau transmit pulse length atau sekali melakukan pancaran, panjang pulsanya atau durasinya itu adalah 0,08 ya meter. Ini mikrosecond, ini mikro ya, 0,08. Nah, ini SA correction atau scattering area koreksinya itu adalah 0 ya, karena kita tidak melakukan itu. Kemudian ada transducer gain, ini sudah default di transducernya, sudah tersimpan. Kemudian ini sudut di antara dibagi ya, sudut beamnya itu sebenarnya 16 derajat ya, dibagi, kemudian itu jadi inilah ininya sudutnya, jadi kiri kanannya. Kemudian transmitter power atau apa namanya listrik yang digunakan itu pakai genset, kekuatannya itu 46,1 watt ya. Nah, yang ini yang perlu jadi sound speednya, kecepatan suara. Tadi saya belum menyampaikan teori bahwa ketika pancaran gelombang suara dilemparkan ke laut atau ke kolom perairan, maka ada istilah sound speed atau kecepatan suara. Berapa kecepatan suara ketika mengenai kolom, kemudian mengenai ikan, mengenai dasar, itu terhitung. Nah, selain itu adalah absorption coefficient atau koefisien penyerapan gelombang suara atau kehilangan gelombang suara ketika memasuki kolom perairan. Nah, ini. Nah, yang teman-teman perlu ganti adalah yang ini nih. Ya, nilai ini. Nilai ini. Nah, untuk nilai fungsi dari kecepatan suara itu adalah yang pertama suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga kedalaman. Itu nilai fungsinya. Sama dengan absorpsi juga begitu, koefisien absorpsi. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai kecepatan suara ini kita harus lakukan perhitungan. Nah, caranya adalah masuk di sini nih. Kalkulator ya. Di kalkulator nih ada temperatur suhu yang diambil pada saat itu. Nah, dari data yang ada bahwa suhu di sana itu berkisar antara 28 sampai 29 bahkan sampai 30. Anggaplah kita ambil rata-rata 29. Ya, ini langsung diganti 29. Kemudian salinitasnya itu dari 29 sampai 33. Nah, ini kita ambil misalnya 31 ya. 31. Nah, kedalamannya, nah ini sudah otomatis ternyata kedalaman perairan yang ada di sini itu adalah 2,30 meter.
ya, kedalaman yang dilewati tadi itu rata-ratanya 2,30 meter. Nah, pH ini diambil di Kepulauan Seribu. Nah, teman-teman harus paham bahwa di Kepulauan Seribu itu rata-rata pH antara 7 sampai 8. Nah, kita ambillah 7 misalnya. Boleh 7, boleh 8. Ya, kita ganti misalnya 8. Nah, frekuensi tadi itu 200. Nah, teman-teman perlu lihat nih, yang ini nilai-nilai ini nih. Sound speed berdasarkan Mackenzie 1981. Nah, kalau kita calculate, setelah kita masukkan nilai tadi, ini langsung nih berubah nilainya, ya. Tadi setiap kita ganti ini berubah nilainya. Yang ini nih, nilai absorption coefficient sama. Nah, langkah pertama adalah ini, di copy ya, di drag begini, ya, di copy nilai koefisien absorpsinya, di copy, ya. Ini setelah dikalkulate dulu, tapi ya tadi dikalkulate dulu, ya. Setelah dimasukkan kemudian dikalkulate. Kemudian ini di copy, baru ini ditutup, ya, ini ditutup, close, baru paste di sini, ya, data manual, di paste di sini, nah itu nilai yang tadi, bisa ya, bisa diikuti ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini di kalkulator untuk mengcopy data sound speednya, ya, ini di copy lagi. Ini sudah ada di sini. Jadi hitungan algoritma di dalam ini itu sudah berdasarkan teori Mackenzie dan Francois dan Garrison tahun 1982 untuk koefisien absorpsi, sedangkan untuk sound speed itu Mackenzie. Nah, ini Mackenzie ini yang digunakan sampai saat ini untuk menghitung kecepatan suara. Ada rumusnya. Nanti saya coba kirim referensinya. Nah, setelah di copy ini di close lagi, baru di paste di sini, ya. Nilai yang ini diganti nih. Sudah. Kalau sudah dia play pasti ada yang berubah kan? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah selesai ini di oke saja. Ini yang analisisnya jangan diganggu gugat dulu, ya. Ini di oke, ya. Nah, kira-kira ada yang dari displaynya ada yang salah nggak? Ini kita tidak bisa lihat nih mana dasar perairan, mana kolom perairan, nggak kelihatan kan? Ya, nanti kita coba ulang lagi di mana displaynya yang salah. Ini sepertinya di displaynya terlalu besar nilai yang kita berikan, minus yang ini apa? Yang ini mungkin saya coba 25 ya, atau 5 atau 10 lah, 12 coba. Terlalu padat banget. Jadi 50, maaf, 45. Nah ini sudah mulai, sudah agak kelihatan ini karena perairan dangkal ya. Nah, ini meterannya, terus maaf, yang gridnya tadi kita rubah jadi 2 karena ini perairan dangkal ternyata. Kita play lagi. Nah, kemudian di displaynya ini masih terlalu belum kelihatan dasar perairan. Nah, ini malah lebih parah. Oh ya. Nah ini sudah mulai agak kelihatan. Nah, teman-teman nanti fokuskan di sini saja dulu, ya. Ini untuk minus 60 jadinya ya, untuk displaynya, display di layarnya. Nah, tetapi di datanya tetap minus 84, 80, dan 20. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingin melihat ini, ya, ini ada beberapa cara sebenarnya. Jadi, ini dasar perairannya tidak kelihatan karena kolomnya tidak terlalu datanya tidak sampai memunculkan dasar perairan. Karena terlalu dangkal ya. Nah, ini sebenarnya yang ini kolom perairan ya, kolom perairan ini ada kemungkinan bahwa yang biru-biru ini ya, ini kan mirip-mirip ya sama yang di atas. Nah, ini ada kemungkinan kalau bukan ikan dia noise ya. Nah, ini kan harusnya nilai biru yang ini itu tidak akan sama dengan di atas. Nah, ini datanya agak aneh sendiri, ini kelihatan kok dasar perairan tidak kelihatan. Nah, coba kita kotak-katik lagi dari range displaynya.
Kenapa dia tidak kelihatan? Kalau 50, coba 45 juga ya. Nah, ini belum kelihatan dasar perairannya. Atau maaf, ini areanya berbeda kayaknya. 50 dulu. Nah, coba ya, saya geser 50. Nah, teman-teman di bawah coba geser-geser ke sana sampai ping ke berapa gitu, biar sampai kelihatan dasarnya. Karena ini takutnya, nah ini. Nah, ini datanya tidak merekam data dasar nih. Nah, sebenarnya gini, saya ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan file yang satunya ada data dasarnya. Nah, kedalaman perairan tadi kan sebenarnya hanya 2,20 meter. Sebenarnya ini yang 468 ini sudah dasar nih. Sudah di bawah dasar. Ya. Sudah di dasar perairan. Nah, ini mungkin di propertinya masih ada yang salah. Ini sudah tinggi banget padahal. Nah, untuk data yang ini kita fokus di pelagisnya dulu karena dasarnya tidak kelihatan. Nah, tadi itu adalah 0 sampai 2,20 meter ya, 30-an guys, sekitar sinilah. Ini anggaplah ini 1, berarti gridnya kita ganti jadi per 1 meter karena kedalamannya hanya 2 meter. Ya, grid yang ini itu kita ganti jadi 1. Sehingga nanti dia lebih tebal. Nah, di yang fokus pengambilan data kita adalah yang ini nih, ya, di kolom 1 sampai 2. Nah, kolom 3 ini sebenarnya sudah masuk dasar nih sampai seterusnya. Nah, untuk melakukan pengolahan data sebenarnya teman-teman misalnya langkah awal itu adalah membuat garis dulu, membuat garis pembatas. Di mana posisinya membuat garis pembatas? Ya ini, ya. Kalau ikan pelagis itu dia hanya menyesuaikan batas ini, garis lurus saja. Tapi kalau ikan demersal itu harus mengikuti lekukan dasar. Nah, kalau untuk pelagis, anggaplah ini misalnya sebagai batas dasar perairan yang 1. Nah, langkah awal untuk melakukan itu adalah, ini ada berapa ping? Coba dicek dulu. Ini 100 ya, ping 100, 200 sampai 6.500 kalau di data saya. Kalau di ini Esther berapa? Sama. Sama Pak. 6.500 ya. Ya. Jadi yang kita olah datanya nanti adalah ping 1 sampai 0 sampai dengan 1 sampai dengan 6.500. Kedalaman itu adalah kedalaman 1 sampai kedalaman 2. Ya. Jadi caranya untuk melakukan pembatasan ya, biar kita bisa analisis nih yang kolom ini, itu kita lakukan pembatas dulu yang ini. Di baris kedua kita lakukan pembatas. Caranya adalah buat garis baru dari sini ya. Ini nih ada kotak ini. Jadi ada 2 cara sebenarnya melakukan. Kalau kita ingin melakukan integrasi keseluruhan data ini sehingga terrekam semua, terambil datanya semua, maka langkah yang dilakukan adalah harus melakukan pembatasan. Pembatasan ini nih. Tetapi kalau kita misalnya ingin melakukan hanya poin-poin kumpulan ikan saja, itu bisa pakai poligon. Ya, poligon ini misalnya ini kita digit nih, yang ini kita digit. Kalau dia ikan kita digit nih ikannya, ya. Kita digit ikannya, kita digit sama dengan digit. Kalau di darat itu kita digit lahan. Ini kita digit. Kalau kita anggap ini ikan, misalnya ini kelompok ikan, ini kita digit nih. Sehingga nanti datanya yang keluar adalah hanya ini. Nah, kalau ini tuh kita ingin tahu semua di dalam ini, mana yang masuk ikan, mana yang bukan ikan. Nah, sarannya adalah sebaiknya kita lakukan digitasi secara keseluruhan. Nah, caranya mulai masuk dari sini ya. Nah, ini saya karena datanya banyak, ini teman-teman langsung masuk ke sini, new editable line. Jadi kita membuat garis baru.
ya. Ini pertama, teman-teman langsung diklik ya. Nah, ini tulis lainnya di sini. Misalnya harus ada kata lain ya, jangan line 9, saya takut terlalu banyak tadi. Misalnya line pelagis ya, pelagis bawah. Misalnya pelagis bawah itu kita anggap misalnya 1 ya, line pelagis 1. Yang lain biarkan dulu default ya. Nih. Oke, langsung oke. Ya, baru lakukan digit. Ini sudah berubah nih, sudah ada panahnya, itu sudah ada tanda garisnya. Lakukan digit, ada tinggal diklik aja, diklik saja. Nih, tak, nih bergerak lurus nih. Ini karena lurus, kita buat lurus, tinggal di kursor aja sampai tadi ya, sampai masuk ke 6500. Karena kita buat garis. Ini berbeda, Vera harus nanti ingat, ini berbeda dengan mendigit dasar peredaran. Dia tidak boleh ditarik lurus langsung, tapi digigit pelan-pelan. Nah, ini anggap di sini ya, di 6500, ditahan ya, diklik ya, klik kanan, muncul di sini, diklik kanan, update line, update active line, klik yang ini. Nah, itu berubah. Kalau sudah jadi stabilo itu sudah aktif, bisa ya. Nah, kalau sudah, ini tarik mundur lagi, ini sudah ada ini pembatas. Anggaplah di bawah 2 itu adalah dasar peredaran, di atasnya adalah kolom. Nah, selanjutnya kita buat line yang 2. Nah, line yang kedua kita tidak perlu lagi mendigit. Ya. Kalau ini memudahkan untuk dasar peredaran. Kalau tak dasar peredaran misalnya kita digit per 1, nah line 2 itu akan mengikuti lekukan seperti kalau di ArcGIS itu di buffer lah, ya. Line 1 kita buffer, jadi dia akan mengikuti gerakan di line pertamanya. Nah, caranya masuk lagi di sini. Ya, buat line baru lagi. Nah, kalau tadi line pelagis 1, ini dibuat line pelagis 2, ya. Pelagis 2. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada tambahan nih, berarti existing line ya, itu adalah existing line, itu adalah yang tadi jadi acuannya, line pelagis 1. Nah, untuk menambah yang ini ya, yang ini biarkan saja. Untuk then add ini adalah hitungan dalam meter. Ini karena cuma 1 meter, ya kira-kira kita ambil 1 meter juga misalnya ya. Di sini tuh kira-kira set positif atau minus? Esther bisa ini komen jawab, atau Vera? Ini saya nulisnya positif atau minus? Kalau pelagis. Nah, jadi kalau dia minus, karena kita akan menganalisis di kolom sebelumnya, berarti minus. Tapi kalau kita akan menganalisis di bawahnya, berarti dia positif. Kalau kita menambahkan misalnya di sini positif, berarti garisnya itu akan muncul di sini. Tapi kalau kita buat dia minus, maka garisnya itu akan muncul di sini. Nah, kita akan melakukan analisis di sini. Berarti ini kita buat minus ya, mundur, garisnya itu mundur. Minus 1 karena meter. Nah, ini di oke saja. Nah, garisnya sudah 2 kan? Nah, ini garis 1, ini garis 2. Kalau diklik begini, ini bergerak ya. Ya. Paham kira-kira ya? Khususnya Esther nih. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Semoga nanti kalau terlalu cepat atau ada yang kurang, nanti langsung saya di tengah-tengah mengulangi gitu ya. Nah, ini ya, ini proses pembuatan garisnya. Nah, kemudian dari sini kita akan melakukan langkah terakhirnya. Kita kembali ke properti analisis. Karena ini sudah terbentuk. Maaf, sebelum ke sana teman-teman, sorry, di save dulu, di Ctrl S di keyboardnya itu Ctrl S biar tersimpan ya. Tadi saya lupa sampaikan, jadi setiap habis melakukan digitasi langsung disimpan dulu, takutnya mati lampu dia balik lagi kita ke awal. Nah, ini kembali ke sini ya, ke analisis yang tadi. Nah,
Ini yang paling penting sebenarnya, kita mau analisis kolom yang mana. Nah ini kan ada excluded above line, berarti yang mana nih? Yang tadi ya, yang pelajis 1 ya, sama yang belownya berarti pelajis berapa? Salah, ini saya salah tuh benar ini yang ini. Ya, jadi kalau yang atas itu berarti yang 2 ya, terbalik tadi. Kalau yang bawah itu yang 1. Nah, kalau sudah ini yang lain kan sudah kita lakukan tadi langsung oke. Nah, ini buktinya ini ya. Teman-teman kita tinggal klik misalnya pin 100 sampai 200. Nilai integrasi selnya itu berapa? Kan langsung yang ada garis-garis merahnya cuma di sini kan? Nah, inilah nilai SV min-nya kelihatan nih ya. Ini kalau dari sini sebenarnya setelah ini manual ya, manualnya ini nilai SV-nya, SV minimumnya ini, SV maksimumnya ini sudah nilai keluar semua tuh nilainya, ya. Number of sampel-nya kelihatan nih. Ada berapa jenis objek yang ada di situ? Berapa tuh, Mbak Vera? 6.500. Ya, 6.500 objek ini bisa jadi apakah dia ikan atau plankton atau segala macam ya, tergantung. Nah, minus ininya maksimum tadi kan kita buat minus 80. Nah, ternyata di sini ada minus 79 sampai 91 dan paling rendahnya itu minus terbalik ya. Minus 43 paling besar, paling rendahnya dan minus 79,91. Artinya masih di bawah range yang tadi ya. Minus 24 dan minus 80. Nah, itu tujuannya di sana sebenarnya. Rata-ratanya ini, jangan perhatikan rata-ratanya tapi ini tadi kan kita buat minus 24 sampai dengan minus 80, jadi nilai SV yang ada di sini ya, nilai yang ini itu masih ada di range yang sama. Ada kedalaman rata-ratanya, ada kedalaman, ada volume beamnya, ini volume beam kelihatan nih 31,21 meter kubik. Number of sample ini itu adalah objek yang ikan. Nanti apakah dia ketahuan ikan atau tidak kita lihat nanti. Di 6.500 ini nilai tes SV-nya berapa? Kalau dia misalnya ternyata di antara minus 24 dan minus 79, berarti ini bisa dipastikan adalah ikan pelagis. Ya. Dan P-nya adalah 100. Nah, itu kira-kira. Ini secara manual. Kalau di Donggel itu biasanya gini. Ini sebenarnya sudah selesai. Teman-teman nanti tugasnya adalah mengklikkan ini di copy, dipindahkan di Excel ya, setiap ping. Ini kan ping 100 200. Nah, ping 200 lagi beda tuh. Nah, ini misalnya ping ke 200 ya. Ini beda lagi nilainya. Beda kan? Tergantung nilai di dalamnya, ini beda lagi nilainya. Ya. Yang diklik adalah integrasi cell-nya, integrate cell nih. Ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat misalnya ada analisis selanjutnya, ini berapa, bagaimana sih proses gelombang suaranya? Nah, ini kalau untuk analisis selanjutnya tinggal diklik yang ini nih, graf I. Nah, ini kelihatan tuh. Ya. Inilah proses gelombang suara masuk ke dalam air laut. Ini yang disebut dengan ping tadi, ping, tik 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 tik. Ya, yang titik-titik merah ini. Itu ya. Nah. Bisa ya? Kira semester bisa ya kira-kira. Nah, ini sebenarnya langkah terakhir nih. Kalau sudah langkah terakhir ini tinggal diekspor dari sini ya. Mana ekspor ini? Nah, diekspor. Nah, ini kenapa tidak aktif? Ini apakah kita akan jadi untuk mendapatkan nilai yang banyak seperti data yang saya kirim, ini pilihannya di sini. Apakah kita analisis by region, by cell, atau by region dan by cell? Nah, kita ambil dua-duanya. Ini baru lakukan integrasi. Nah, ini harus ada donggelnya baru aktif. Ya, ini dia tidak ada donggelnya jadi tidak keluar. Ada software tambahan yang punya ini cuma BRPL. Di PB juga belum punya. Nah, kalau dari MIPA mau beli nanti mungkin lebih bagus. Harganya sekitar 64 juta, tapi diupdate setiap tahun. Nah, di Fakultas Perikanan IPB itu tidak punya, makanya mahasiswa S1 atau S2 atau S3 harus pinjam software ini untuk diekstrakan, minta tolong dieksporkan di Badan Riset Perikanan Laut KKP. Biasanya kita gitu, kalau mereka bersedia kita cepat diberikan, tapi kalau mereka lagi dipakai juga ya kita menunggu. Nah, kalau Unipa misalnya mungkin Pak Martin bisa usul di Prodi atau di Dekanat. Nah, ini bisa harganya 64 juta diupdate per tahun. Jadi setiap tahun harus bayar 64 juta. Lumayan juga kalau untuk penelitian. Gitu kira-kira ya, secara manual seperti itu. Jadi tugas teman-teman ya, Esther sama Vera sama siapa lagi nih yang belum masuk misalnya,
Caranya seperti tadi, dibuat tutorial langkah-langkah ya, selain hasil dibuat langkah-langkahnya seperti tadi. Kemudian terakhir ini diambil datanya ya. Kalau tadi datanya 6.000 ping, berarti ada 6.000, ada berapa kotak nih? 6.000 bagi 100 gitu ya. Makanya kotak yang ini kita analisis nih misalnya nih. Nah ini kalau sebenarnya kalau mau cara cepat kayak begini nih ya, bisa, tapi teman-teman jangan langsung ambil cara cepatnya ya. Langkah-langkah awalnya ini nih, integrasi sel manual, di copy yang ini ya, data-data ini di copy semuanya data-datanya ya, nanti dibuat di tabel. Nah kalau ingin melihat berapa sih nilainya di dalam ini, nah itu tinggal teman-teman klik ini nih ya, show cell SV. Nah ini muncul tuh semuanya, yang X itu tidak ada nilainya. Nah ini rata-rata, kenapa di sini rata-rata nilainya ada nih? Karena kita kenapa yang ada di sumbu X hanya satu baris dan di sumbu Y hanya satu baris? Esther bisa jawab? Nah saya kasih simulasi lagi, mungkin di sini belum bisa menjawab, saya simulasi lagi ya, saya simulasi lagi. Nah ini yang ada di sini ya, di kolom kedua, tadi kolom 1 ya. Ini kalau saya ulangi ya, kolom 2 saya integrasi sel, kemudian dari kolom 2 saya show selnya. Maaf. Dari sini saya show sel. Nggak mau. Nah, ini kenapa nih error? Sorry. Nah ini saya error. Coba teman-teman klik. Jadi kalau kita klik di sumbu X yang kolom 0 sampai 100, ini yang akan muncul nilainya adalah di sumbu ini. Sumbu di ping yang 100, 0 sampai 100. Dan di sumbu kedalaman 1 sampai 2. Nah, kalau kita klik 100 sampai 200, maka yang bernilai adalah ini. Dan di sini. Jadi setiap geseran itu maksudnya ini nih, ya, yang keluar nilainya. Nah, ini saya integrasi sel pun nggak mau keluar nilainya nih. Kayaknya masa aktif EcoView-nya dia kalau terlalu lama harus di stop, baru buka lagi. Itu kira-kira ya. Ini saya save dulu, nanti saya buka lagi karena dia error nih, ya. Saya coba tutup dulu, ya, saya stop screen dulu, saya tutup dulu, baru saya buka lagi. Nah, kelihatan lagi ya. Nah, tadi itu error, jadi saya buka lagi ya, sudah mulai kelihatan. Nah, ini saya ingin tunjukkan ini sebenarnya. Nah, ketika misalnya saya klik di sini, ya, kemudian show selnya, yang ada nilainya itu ya, bisa ya. Nah, ini masih error di saya. Bisa kira-kira ya. Jadi tugasnya itu ya, satu, yang pertama adalah buat tutorial langkah-langkah tadi dari awal, kemudian pengaturan, terakhir adalah mengeluarkan nilai ini. Bisa ya. Nah. Sama misalnya ambil satu contoh untuk grafiknya ya, grafik yang ini misalnya itu di graphingnya, ini di scroll sheet aja ya. Yang ini, nilai ini, biar kelihatan nih. Nah, ini kenapa dia putus-putus dan kenapa dia padat-padat. Nanti kita jelaskan pertemuan berikutnya. Kan ini ada nih, kan gelombang suara itu kan harusnya simultan ya. Simultan misalnya. Tetapi misalnya coba teman-teman perhatikan, pada kedalaman 0 sampai kedalaman 15 kira-kira ini padat. Kemudian dia ada jarak, kemudian mulai lagi sekitar kira-kira kedalaman 15 sampai 30 ya, 30 ini mulai padat, kemudian jarang lagi, mulai 30 baru mulai lagi di kedalaman 40. Nah, ini penjelasannya nanti minggu depan. Nah, teman-teman, nanti ini sebenarnya nilai tambahan bahwa ketika mengolah data
proses perambatan suara di dalam perairan juga bisa ditampilkan. Teman-teman bisa bisa memahami itu juga. Seperti apa misalnya satu ping itu melempar suara kira-kira seperti ini. Nah, ini ada analisis lanjutannya. Nah, kenapa misalnya ini minus 70, ini ada minus 80 sampai minus, ya tadi kita berapa? 24 ya, kira-kira di sinilah. Nah, jadi tadi itu kita buat range-nya kan minus 80 sampai minus 20. Jadi 24 ya, ini dikasih range ini kira-kira kalau kita ukur ini 24 nih, ini kan 25. Yang ini 24 nih, ujung paling maksimalnya. Nah, kita sudah batasi. Nah, di properties pengaturan tadi itu fungsinya kira-kira di sini. Jadi bisa disambungkan tuh pengaturan nilai gelombang suara yang kita atur, buktinya di ping yang grafiknya itu kelihatan. Kalau tadi misalnya min 24, ternyata grafiknya minus 20, berarti ada yang salah. Ya, kalau ini sudah benar. Jadi tadi kita batasi minus 24, ternyata maksimalnya juga 24. Paling besar, paling kecilnya minus 80, ternyata datanya juga minus 80. Begitu ya kira-kira teorinya. Nah, ini Esther sama Vera, mudah-mudahan dengan praktikum singkat seperti ini tidak mengurangi teman-teman untuk sungguh untuk mempelajari. Kalau misalnya teman-teman nanti fokus di akustik ya, akustik itu bukan hanya akustik perikanan, tapi semua akustik yang di kolom. Teman-teman punya soft skill tentang itu, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, kemudian bisa dikerjakan. Nah, syukur-syukur nanti kalau teman-teman ini bukan hanya tugas PKL, tapi bisa jadi rencana skripsi nanti kalau sudah mau lulus. Ya. Nah, ini Esther sama siapa? Vera sama siapa lagi? Rencana memang semuanya nanti di akustik ya. Pak Martin wajib akustik semua ya? Sebetulnya tidak juga Pak, cuma saya ada mengalahkan mereka. Artinya saya tidak tahu apakah mungkin dari data Pak Elson mungkin ada yang belum diolah, bisa karena salah yang tertarik itu saya pingin misalnya si Tessa ini dia ambil saja misalnya terkait dengan koreksi, artinya pemahaman pengambilan data batimeter mungkin oke, tapi kadang-kadang visualisasi yang terjadi itu orang tidak tahu bahwa itu ada ternyata salah. Iya. Ya. Jadi saya pikir perhitungan dan tahapan koreksi terhadap kualitas batimeter itu juga penting. Nah, mungkin beberapa data. Jadi sebelum data itu digunakan untuk visualisasi, dia sudah bisa melakukan tahapan koreksi bahwa data ini dia merujuk bahwa data ini betul, kedalaman ini yang betul untuk bisa digunakan dan bisa divisualisasikan. Seperti itu. Nah, kalau yang lain mungkin bisa Pak, misalnya kalau si Esther atau Vera mungkin kalau Pak Elson mungkin ada punya data yang bisa mereka coba kerjakan, mungkin saya bisa arahkan misalnya data yang belum Pak. Ya. Baik Pak Martin. Jadi begini, tadi menarik sekali memang untuk batimetri. Teman-teman IPB sebenarnya kemarin ada yang ikut sama saya Pak Martin waktu saya penelitian S3. Itu ada 5 mahasiswa, ada 3 mahasiswa S1 dan 2 mahasiswa S2. Dan alhamdulillah mereka ini sudah lulus semua. 3 mahasiswa S1 ini satu mengambil batimetri khusus dan dia skripsinya batimetri, satu mengambil akustik perikanannya, itu persis sama dengan ini dan dia sudah lulus. Satu lagi mengambil akustik dasarnya dan mereka sudah lulus. Jadi dari satu penelitian datanya dibagi-bagi dan bisa menghasilkan satu mahasiswa S3, 2 mahasiswa S2 dan 3 mahasiswa S1. Jadi dibagi-bagi, ada yang ngambil khusus batimetri, satu skripsi, dasar perairan satu skripsi, satu perikanan satu skripsi. Nah, saya gabungan di antara yang itu untuk penelitian disertasinya. Nah, kebetulan Pak Martin saya tanggal 1 Februari ini sampai tanggal 6 akan mengikuti kapal online di Banyuwangi, melakukan pengambilan data di Samudra Hindia, itu menggunakan EK15 punya IPB. Nah, datanya adalah itu yang akan terekam data batimetri, data akustik perikanan, dan data dasar perairan. Dan mudah-mudahan data-data ini nanti saya izin ke Pak Toto ya, karena Pak Toto pimpinan penelitinya. Kalau teman-teman Unipa bisa menggunakan, nanti tinggal bersurat Pak Martin seperti kemarin, izin penggunaan data, itu nanti saya siapkan untuk teman-teman yang mau mengambil skripsi.
Baik-baik Pak Elson. Mudah-mudahan dengan kegiatan PKL ini, karena di Unipa di ilmu kelautan ini saya sudah 3 semester ini ada fokus banyak memberikan PKL akustik Pak. Jadi pinginnya ada yang keluar itu ada yang bisa skripsinya akustik. Nah jadi saya sih berharap angkatan ini kalau bisa ya semoga bisa kalian mengolah data ya kalau bisa diizinkan untuk akustik ini yang Pak Elson punya. Ya, mudah-mudahan Pak Martin, saya insya Allah mungkin bisa. Semoga mudah-mudahan data itu ada dan prosedurnya pun tidak terlalu rumit sebenarnya, karena ini adalah penelitian bersama dari Kemendiknas. Nanti mungkin selama itu digunakan untuk skripsi kayak tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Kemarin penelitian saya juga bisa digunakan yang lain. Nah itu bisa Pak Martin, nanti tinggal bersurat di labnya ITK, nanti ditujukan ke Pak Toto misalnya. Nanti saya tanya Pak Toto, kebetulan pimpinan penelitinya Pak Toto, saya hanya pengambil data nanti di lapangan mengolah data. Nah, saya yakin Pak Toto pasti akan mengizinkan itu, apalagi digunakan untuk skripsi mahasiswa, karena mahasiswa IPB juga yang masih ITK itu banyak mengambil data-data dari instansi lain untuk melakukan untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Mudah-mudahan bisa Pak Martin. Dengan praktik sebenarnya harapan saya adalah teman-teman Unipa ini kebetulan saya memberi praktikum juga di mahasiswa S1 yang akustik lautan. Nah ini penerapannya persis sama, jadi sehingga nanti kapasitasnya Pak Martin tanpa mengurangi rasa ini juga, itu saya samakan di TK IPB sama di teman-teman Unipa yang 4 orang ini mengambil data akustik. Proses penyampaiannya sama. Oke, baik Pak. Jadi siapa mahasiswa 4 ini mudah-mudahan kalian bisa tetap ya, mudah-mudahan tetap. Saya pikir apa yang Pak Elson jelaskan ini mulai dari awal, mulai tahapan koreksi dan mereka kerjakan ini cukup bagus, mereka ikuti. Artinya pemahaman memang sekalipun online, tapi saya kemarin juga mereka di kampus 2 hari yang kita tidak sempat ikuti, tapi mereka bekerja dan saya lihat hasil presentasi singkat, ya itu sudah cukup bagus bagi saya karena pemahaman dari Pak Elson bisa transfer ke mereka itu sangat baik sekali Pak Elson. Ya betul Pak Martin, tadi kalau dari presentasi dan terkait itu sangat bagus ya dibanding sebelumnya. Artinya proses pembelajaran, pemahaman walaupun secara online teman-teman mahasiswa ini atau ada di mahasiswa yang mengambil PKL ini itu sangat baik ya, sudah mulai memahami lah. Artinya kalau kita evaluasi sudah kelihatan mereka paham apa yang menjadi poin-poin yang menjadi materi setiap minggunya. Nah, mudah-mudahan minggu depan yang tadi saya sampaikan ya, sebenarnya dari tutorial itu teman-teman tinggal pelajari, kemudian kalau ada yang bingung nanti bisa japri saya juga, bisa disampaikan di grup juga bisa. Sehingga nanti ada intensitas, ada yang kurang dimengerti bisa dipahami lebih cepat. Pak Elson, saya tambahkan minta tanya Pak, data yang di Banyuwangi ini data single beam ya? Ya, single beam kebetulan EK15 punya ITK yang dipakai nanti. Kebetulan saya nanti yang pegang alatnya. Pak Elson minta saya kasih masukan sedikit atau mungkin permohonan, misal begini Pak, kita kan kesulitan di sini kan alat. Nah mungkin kalau data bisa, cuma kadang-kadang mahasiswa ini kan bingung dari awal ini kira-kira bentuk alatnya seperti apa secara fisik ya Pak. Kemudian pemasangannya bagaimana di kapal, mungkinkah? Mungkin tidak. Mungkin ya, Pak Elson, betul. Saya sebenarnya video singkat saja. Oh ini bentuk alatnya, cara pemasangan di kapal begitu untuk mereka menghubungkan dengan teorinya Pak Elson kemarin seperti itu. Ya betul. Ya betul, saya sebenarnya ada videonya Pak Martin, saya belum ini ya. Jadi itu dari saya selalu biasa di praktikum S1 di TK itu mulai dari memasang alat di kapal, kemudian sampai kalibrasi, kemudian kita ngambil data, itu ada prosesnya. Jadi teman-teman tidak hanya misalnya mengolah data, tapi proses awal itu tahu gitu, kayak misalnya memasang kedalaman transducer, berapa pulsa durasinya, misalnya melempar ping itu berapa setiap kali berapa detik, itu kita kan atur ya. Nanti saya coba buatkan videonya Pak Martin. Jadi setiap penelitian itu biasanya ada satu kameramen yang ikut,
Dia melakukan Oh, iya. dokumentasi setiap proses kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, mudah-mudahan videonya bisa Oke, oke, baik, baik, Pak Ilson. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. atau nanti Pak Martin kalau misalnya kebetulan saya dari PB itu ada penelitian daerah Papua ya. Kemarin itu di Jayapura rencananya tapi tidak jadi. Nah, di Manokwari juga pernah. Nanti kalau misalnya penelitian itu jadi di Manokwari, teman-teman nanti bisa kita ikutkan. Nanti misalnya iya. ikut Boleh, di boleh. kapal itu bisa mengikuti proses pengolahan proses pengambilan datanya itu lebih bagus. Nah, mudah-mudahan ada kalau misalnya Pak Martin nanti jadi itu penelitian, nanti saya kabari Pak Martin. Oke, oke, baik, baik, Pak Ilson. Dulu pernah itu di Manokwari tahun lalu sebenarnya, cuman karena pandemi akhirnya nggak jadi. Pandemi, oh iya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Esther, Tessa, Keo, silakan bertanya. Mungkin saya Pak. Ya, Ya, silakan. silakan. Tadi untuk tugasnya itu kan nilai-nilai di integrate cell-nya kita copy terus pindahkan ke Excel. Mungkin ada contoh tabel Excel-nya seperti apa gitu Pak supaya kita ini. Oh ya. Contohnya. Ya, nanti saya kirimkan master contoh Excel-nya ya. Nah, nanti contoh Excel-nya, nanti kolom-kolom yang diisi apa saja gitu. Jadi tidak semua data-data tadi diisi, sehingga di akhirnya di tugas berikutnya itu nanti kita buat tampilan grafiknya. Misalnya posisikan pelajis itu mana, ikan demersal mana, sehingga kelihatan secara densitas maupun TS, ada grafik nanti. Jadi saya akan contoh pengolahan data dan laporannya. Nah, di akhir laporan misalnya teman-teman, kalau di setiap praktikum kita simulasi, di akhir laporan sudah ada bayangan, oh laporannya kira-kira seperti ini. Gitu ya, nanti saya coba ini kirimkan. Esther ada? Jelas? Dari saya cukup jelas, Pak. Tessa? Nanti Tessa dengan Agus nanti bisa lihat kembali video PKL materi hari ini ya, dan langsung dicoba ya. Langsung dicoba. Pak Elson, nanti kita ketemu hari Selasa ya Pak Elson, atau? Siap Pak Martin. Oke, ya nanti Senin kalian kerjakan ya, kerjakan di kampus lagi, di lab. Oke, saya kembalikan Pak Elson, kalau memang sudah tidak ada, kita bisa tutup untuk hari ini Pak. Ya, terima kasih Pak Martin. Jadi materi praktikum kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan yang ikan demersal. Pada prinsipnya sama dengan tadi, tetapi nanti saya coba datanya ada yang tidak kelihatan dasar perairannya. Coba saya kotak-katik lagi data yang kelihatan dasar perairannya, saya kirim ulang. Kemudian nanti kita integrasi cara mengolah data dasar perairan karena sedikit lebih rumit dibandingkan yang pelagis. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti prosesnya dan bisa mengolah datanya, baik itu yang batimetri, yang pelagis maupun demersal atau dasar. Kalau dasar saya sudah ada datanya karena pas kebetulan sama dengan penelitian saya, mungkin nanti datanya itu sudah pasti ada, jadi sehingga nanti yang bagiannya Agus nanti itu bisa lebih fokus. Nah, yang akustik perikanan dan akustik demersal ini saya harus datanya yang mana yang ini, karena kemarin ada ikan di keramba tapi kapalnya tidak bergerak, jadi syutingnya di keramba jadi kapal tidak bergerak, alat kita masukkan di keramba, ikannya yang bergerak di dalam. Nah, itu juga bagus sebenarnya, tapi kalau untuk kelimpahan ikan agak susah karena kapal tidak bergerak, hanya untuk target strength jadi itu. Nah, tapi itu kita coba ya, bagaimana misalnya sounding kapal sedang berjalan dengan sounding kapal diam. Nah, itu jadi ada bedanya. Jadi di lab ITK itu Pak Martin, mereka ada mahasiswa, dia hanya melakukan sounding di lab, membuat kurungan, kemudian ikan 1 atau 2 ekor, itu sudah jadi satu skripsi gitu. Kalau ada penelitian daerah timur ya, daerah Sorong misalnya, atau Raja Ampat, atau Manokwari, mungkin nanti saya kabari Pak Martin, siapa tahu teman-teman bisa bergabung. Oke, baik. Jadi mungkin hari ini kita cukupkan. Pak Elson juga sudah siapkan waktu dari jam 6 subuh sampai jam 8 ini.
untuk bisa penuhi waktu PKL kalian. Kita juga cukup berterima kasih. Kemudian waktu selanjutnya Pak Elson ada kegiatan, jadi kami tetap mengikuti waktunya Pak Elson. Jadi Pak Elson misalnya tiba-tiba ada kegiatan, kami tetap mengikuti, dan Pak Elson punya waktu pengganti, kalian harus tetap siap untuk mengikuti itu. Baik, terima kasih Pak Elson atas waktunya di materi ketiga ini. Yang selanjutnya teman-teman nanti tolong dicek, dilihat, dicoba, dan dikerjakan. Supaya pada saat minggu depan lagi, pada saat pengelolaan data ikan demersal, kalian sudah tidak bingung lagi, tinggal mengikuti apa yang sudah diajarkan pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Elson atas waktunya, dan teman-teman, mungkin PKL hari ini, materi hari ini kita akhiri. Demikian Pak Elson. Ya, terima kasih Pak Mati. Baik, terima kasih. Semuanya.